Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya mata pelajaran IPS, yaitu pada bab yang kedua tapi bagian yang ketiga. Bahwa IPS di bab yang kedua ini ada 3 yang dibahas kemarin ya, perubahan sosial budaya. Yang pertama kemarin, yang kedua ciri-ciri perubahan sosial budaya. Nah, sekarang faktor penyebab perubahan sosial budaya ya. Nah, untuk materi bab yang kedua ini itu hanya 3 kali pertemuan, dan setelah pertemuan ketiga nanti ada ulangan harian yang kedua ya. Lanjut anak-anak semuanya, mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran jarak jauh, namun kalian tetap semangat untuk belajar karena tanpa belajar kalian tidak akan pernah bisa. Yang membuat kalian bisa berubah, satu di antaranya adalah dari faktor belajar atau pendidikan ya. Kalian sekarang masih pelajar, tapi nanti akan berubah. Perubahan itu akan terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan waktu. Nanti ada yang jadi profesor, ada yang jadi direktur, ada yang jadi dokter mungkin ya. Ada juga yang barangkali menjadi orang biasa saja atau mungkin orang-orang yang rendahan. Itu biasanya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Yang pertama, perilaku masyarakat akibat daripada perubahan sosial budaya. Bahwa perilaku masyarakat ya, itu kadang ada yang cenderung negatif, nah ada juga yang cenderung positif. Nah, perilaku kalau kalian semuanya itu juga nanti di masyarakat ada yang positif, ada yang negatif. Dari pengalaman yang saya lakukan, yang saya rasakan, kurang lebih udah berapa tahun saya mengajar, 20-an tahun saya mengajar. Di antara murid-murid saya, ada yang sukses menjadi orang hebat, ada juga yang tidak sukses, dan mungkin hidupnya yang ada yang menderita, atau bahkan tergelincir ke lembah yang tidak diinginkan atau menjadi kecenderungan yang negatif. Ya, suatu kasus atau suatu contoh, saya punya murid di sekolah ini ya, yaitu dia sudah menjadi seorang polisi. Nah, kemudian di suatu saat polisi itu sedang menangkap gerombolan orang-orang yang menggunakan narkoba. Dan ternyata ada juga murid saya yang menggunakan narkoba. Ketangkaplah dia. Begitu ngobrol-ngobrol, ternyata sama satu alumni adiknya, adik kelasnya jadi polisi, kakak kelasnya kena narkoba. Berarti adik kelasnya perubahan kecenderungan yang positif, kakak kelasnya kecenderungan yang negatif. Begitu ditangkap, ngobrol-ngobrol, akhirnya ternyata satu alumni. Begitu ngobrol dengan saya, Pak, saya dulu gini dan menangkap ini dulu, angkat kelas ke Bapak. Oh, ya itulah dalam perubahan dalam masyarakat ya. Makanya tentunya harapan dari orang tua dan guru di sekolahan, perubahan masyarakat adalah perubahan kecenderung yang lebih positif, jangan yang negatif ya. Lanjut. Dalam perubahan sosial yang kecenderung negatif, yaitu yang pertama kenakalan remaja. Ya, yang kerjaannya nongkrong-nongkrong, main game terus, nggak pernah mau belajar, atau mungkin ikut gangster atau geng motor, ya, atau ikut tawuran, ya. Yang berikutnya yaitu adalah kemiskinan, di mana kemiskinan itu kadang-kadang cenderung ke yang negatif. Di rumah karena dia ingin punya HP, orang tuanya nggak mampu belikan HP karena orang tuanya hanya bulu serabutan, akhirnya anaknya nyuri HP punya tetangganya, temennya, atau bahkan nyolong di tempat yang lain. Sudah nggak sekarang, kalau ngeliat berita di TV ya, kriminal, itu kadang-kadang pencuri itu banyak yang anak-anak usianya di bawah umur atau usia anak-anak belasan tahun. Tuh, karena apa? Terdorong untuk memiliki sesuatu barang, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan keuangannya, sehingga dia berbuat nekat. Yang berikutnya adanya kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan sosial gini. Kadang-kadang lihat tetangga kaya-kaya apa aja punya, sedangkan dia nggak bisa beli apa-apa. Ya, ada kesenjangan sosial, sehingga ada atau kecemburuan sosial lah. Ngelihat tetangganya apa aja bisa kebeli, apa aja bisa dimiliki, dinikmati, sementara dia nggak bisa menikmati apa-apa, sehingga timbulnya kecemburuan sosial. Akhirnya berbuat apa? Kriminal juga. Oh, dia tuh hidupnya enak, kita ambil aja barang-barangnya, gitu. Ya.
Seperti kayak kemarin ada kisah dari Via Valen, mobilnya Alphard ya, dari usaha jerih payah sendiri ternyata dibakar oleh penggemarnya sendiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah aksi protes dan demonstrasi ya. Kalau protesnya tidak anarkis, kalau demonstrasinya tertib, itu bukan negatif, itu positif. Tapi kalau aksinya protes, kemudian protesnya negatif, kemudian demonstrasinya juga ke arah yang negatif, itu juga hal-hal yang tidak diinginkan, nggak tertib. Kayak kemarin ada aksi 212, tertib tuh orang semuanya ke sana, pakai baju putih-putih semuanya, bahkan banyak ada yang bagi makanan, nggak ada keributan satupun. Tapi ada juga kadang-kadang demonstrasi yang sampai polisi menyebarkan gas air mata, menentungin orang gitu kan, nendangin dan segala macamnya, seperti kayak kasus tahun 98 lalu ya. Kemudian perilaku masyarakat yang cenderung positif diantaranya, ya ini masih banyak lagi yang negatif sebenarnya ya, tapi kita contohkan 4 saja. Yaitu perilaku masyarakat yang cenderung positif. Yang pertama, masyarakat yang inovatif. Apa sih inovatif? Ya, masyarakat yang selalu mau belajar untuk kebaikan. Oh, dari yang nggak bisa menjadi bisa, dari membuat suatu barang segini dimodifikasi sehingga lebih bagus lagi, gitu kan? Itu namanya inovatif. Ini seperti kayak saya mengajar kalian menggunakan apa namanya metode ini juga termasuk inovatif. Karena tidak bisa bertemu langsung dengan siswa, maka gurunya harus inovatif memberikan pembelajaran kepada siswa-siswinya melalui program yang saya berikan saat ini, yaitu program Bandicam namanya, ya. PowerPoint yang kemudian membuat PowerPoint, kemudian dibuat Bandicam, dan Bandicam itu kemudian hasil Bandicam direkam, kemudian dimasukkan ke YouTube. Kalian tinggal melihat link dari YouTube. Nanti jangan lupa ya, di like dan subscribe supaya nanti banyak like-nya, subscribe-nya ya. Kemudian yang keduanya, perilaku masyarakat yang cenderung terbuka atau yang sangat terbuka, atau mungkin yang terbuka, masyarakat terbuka. Di mana masyarakat itu mau menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, sehingga dia juga mau mempelajari sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya untuk diteruskan, sisi buruknya untuk ditinggalkan. Itu namanya masyarakat terbuka. Menerima dari golongan mana saja, dari lapisan masyarakat mana saja, sehingga dia lebih terbuka. Beda tertutup. Kalau orang tertutup biasanya malah nggak ngerti apa-apa nantinya. Ya, kan kadang gini, kayak berita di TV itu dulu, orang Indonesia yang tinggal di Inggris, itu orang tertutup, seorang pemuda tertutup. Ternyata dia sudah berbuat asusila kepada banyak orang, gitu kan ya. Dia cenderung tertutup. Makanya perilakunya negatif. Kemudian yang ketiganya, perilaku masyarakat yang praktis dan efisien, ya. Praktis, bikin apa yang mudah. Berikan kemudahan-kemudahan dan efisien. Tuh, kayak saya mengajar kalian kan dengan cara mudah nih, kerjakan. Ya, seperti kayak ini kan, nanti buatlah resume dan segala macam gitu kan. Nanti dikumpulkan, itu kan mudah. Sebenarnya mudah. Ya, tapi kadang-kadang kamu kalau disuruh tugas, suruh ngumpulin, nunggu entar-entar. Padahal yang ngumpulin lebih awal, yang hasilnya rapih, nilainya akan lebih besar ketimbang yang ngumpulin belakangan. Ya, jelas anak-anak? Lanjut. Budaya baru dalam masyarakat akan melewati 5 tahap. Tuh, kalau kalian pingin berubah yang ke arah lebih baik, ya, itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kalian harus sadar diri. Ya, tahap kesadaran. Oh, sadar bahwa saya telah melakukan hal yang negatif, maka berubahlah ke arah yang positif. Ya, budaya yang baru tuh. Oh ya, kemarin saya menyimpang, sekarang saya akan lurus. Oh, kemarin saya sering bolos sekolahnya, sekarang pingin rajin. Saya kemarin-kemarin nggak mengerjakan tugas, sekarang saya akan mengerjakan tugas-tugas saya. Kemarin saya jarang sholat 5 waktu, sekarang sholatlah 5 waktu. Terus kemudian tahap menaruh minat, itu sama dengan cita-cita. Ya, apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini? Setelah kalian mungkin belajar pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA, dan kuliah, terus tentunya dalam kuliah itu menentukan masa depan kamu akan kuliah di mana, jurusan apa,
karena itu merupakan cita-cita kalian semuanya, ya. Kalau SD, SMP, SMA itu masih umum, tapi kalau udah kuliah pasti akan menjurus kepada peminatan atau mungkin harapan yang kamu inginkan kelak kamu setelah selesai menempuh pendidikan, ya. Saya pingin jadi dokter, nggak mungkin dong kuliah di teknik mesin. Saya pingin jadi guru, ya, nggak mungkin juga kuliah di kedokteran, ya. Yang ketiga adalah tahap penilaian, bahwa kalau kamu ada suatu minatan, terus diperhatikan juga nilai-nilainya. Saya pingin kayak ini nih, SMA pingin ngambil jurusan IPA, tapi saya hafalannya nggak bisa. Berarti sadar diri juga bahwa kamu nggak cocok di IPA. Oh, saya hitungannya bagus, hafalannya bagus-bagus semuanya, kimianya bagus-bagus semuanya. Cocok dong kamu di IPA, gitu kan? Terus setelah dicoba masuk ke IPA bagus, ya terusin, ya diterima bahwa kamu cocok untuk di bagian jurusan IPA atau mungkin cocok di jurusan yang lainnya, ya. Itu yang mengetahui adalah pertama dari diri kalian sendiri. Tapi biasanya kalau sudah minat pasti akan ditekuni, ya. Saya juga sama, ya. Selain saya mengajar, saya punya hobi yang saya tekunin. Kemudian ya sebagai hiburan gitu kan. Hiburan saya olahraga. Dulunya saya nggak senang olahraga. Terus kata untuk menjaga kesehatan, akhirnya saya mulai menekuni hobi saya bulu tangkis, main bulu tangkis. Lama-lama rutin, lama-lama keenakan. Nah, sekarang udah merupakan hobi. Ya kadang-kadang kalau saya sakit flu, pilek dan segala macam, diajak main bulu tangkis, besoknya sembuh malah tuh. Oh, ya. Lanjut. Bentuk-bentuk perilaku positif, ya. Bentuk-bentuk perilaku positif itu yang pertama adalah rasional, ya, atau berpikir rasional. Berpikir rasional itu artinya berpikir yang masuk akal. Seperti apa contohnya masuk akal? Kalau kamu diberikan tugas oleh guru, tolong dikumpulkan sebelum tanggal sekian misalkan. Namanya orang yang berpikir rasional, oh berarti jangan sampai kelewat tanggalnya. Dikumpul paling lambat tanggal 31, kamu ngumpulnya tanggal bulan berikutnya. Berarti sudah menyalahi aturan. Positif, oh jangan sebelum tanggal 31 kita kumpulin dulu. Oh. Ya ini kadang-kadang kamu dikasih tugas sudah berbulan-bulan baru dikerjakan, itu pun dipaksa sama gurunya. Itu kan nggak masuk akal. Ya. Besok ulangan misalkan, suruh belajar, tapi nggak belajar. Masuk akal nggak? Udah tahu mau pengambilan nilai ulangan, tetapi nggak mau belajar. Terus dapat nilai bagus dari mana? Oh. Ya. Yang kedua, antisipatif. Yaitu pengertian daripada antisipatif, yaitu tanggap terhadap sesuatu yang akan terjadi. Kalau kamu tidak mau belajar, kira-kira nilai kamu akan bagus apa tidak? Tentunya tidak kan? Nah berarti biar kamu tidak diremedial, biar nilai kamu bagus, biar kamu punya prestasi, maka apa yang kamu tanggapin dari kegiatan tersebut, maka harus banyak-banyak belajar supaya nantinya mendapatkan nilai yang bagus. Seorang siswa yang pintar, seorang siswa yang pandai, seorang siswa yang cerdas, itu pasti punya antisipatif. Ah, besok ada ulangan, berarti apa yang harus saya siapkan hari ini? Ya, tapi kalau orang yang tidak cerdas, besok akan ulangan, hari ini pun cuek. Bahkan hari H ulangan, dia pun nyantai. Dapat nilai kecil, cuek juga, tanpa beban. Tapi bagi orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang pintar, orang yang pandai, pasti ketika dia mendapatkan nilai kecil, dia masih punya pemikiran dan hati yang kurang tenang. Wah, saya dapat nilai kecil, saya besok harus bagus lagi, remedialnya harus bagus lagi. Ya, tapi kalau orang pintar kadang-kadang jangan sampai di remedial, dia punya antisipatif. Oh besok ulangan, malam ini saya harus belajar. Oh. Yang ketiga, terbuka pada inovasi. Oh. Ya, penemuan-penemuan baru namanya kan inovasi. Inovasi. Ya. Terus kemudian selektif, diseleksi ya, cerita diseleksi. Bersikap kritis terhadap pengaruh perubahan sosial budaya, artinya apabila ada hal-hal yang masuk dalam diri kalian
atau kalian diajak hal-hal yang negatif, terus kemudian kalian punya pemikiran yang cerdas, kok saya diajak untuk ngerokok, kok saya diajak untuk minum minuman keras, kok saya diajak untuk menggunakan narkoba. Berpikir itu bukan yang terbaik, maka harus saya tinggalkan. Ya. Atau yang lain, misalkan ngeliat teman-temannya pada nongkrong, terus kemudian ditato-tato tangannya, atau mungkin punggungnya, atau apalah. Ayo kamu ngikut, biar kayak orang barat. Kopinya ditindik, rambutnya dimerah-merahin, dibikin kayak anak pang. Ya, berpikir, teman saya seperti itu. Teman ngajak saya untuk berbuat seperti itu. Kayaknya enggak deh, itu bukan budaya saya. Ya, itu namanya berpikir, ini diajak nongkrong mau, diajak merokok mau, diajak mabuk-mabukan mau, menggunakan obat mau, ya udah ntar ketika ketangkap polisi masuk penjara bareng-bareng. Oh, namanya tidak selektif. Ikut terjerumus dengan teman-temannya. Kalau bisa kamu ngomongin untuk orang tersebut jangan menggunakan hal-hal yang negatif. Kalau nggak bisa, kamu tinggalkan teman-teman kamu. Bisa kamu ajak rangkul untuk menyelamatkan teman-teman kamu. Kalau nggak bisa, kamu tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Itu namanya selektif. Saya dari dulu tuh orang yang tidak suka nongkrong. Ya. Ketika teman-teman ngajak suatu nongkrong, saya coba-coba sekali ikut nongkrong gitu kan. Tapi begitu ada yang ngajak merokok, ada yang ngajak macam-macam, kayaknya ini bukan dunia saya. Saya ajak teman-teman, nggak usah di sini deh kita kalau itu mengerjakan soal atau nongkrong itu nggak usah. Kita yang positif aja. Yang mau kita ajak, nggak mau ya udah tinggalin. Jangan dipaksain, nanti timbulnya ribut dan berantem, ya. Yang kelimanya, yang keenamnya, yaitu adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri. Di mana kita berada, kita menyesuaikan diri. Ya, jangan mentang-mentang kamu istilahnya merasa paling hebat, paling pinter, di tempat orang sedang itu maunya baca sendiri, dulu belajar sendiri. Ya, lihatinlah teman-teman seperti apa, gitu kan. Jadi menyesuaikan diri. Ketika diajak kondangan misalkan ya kita sesuaikan gimana sih budaya orang barat, kalau orang-orang timur kalau kondangan main ke rumah teman, bagaimana sih budaya orang orang timur main ke rumah teman-temannya, ya menyesuaikan diri. Jangan di rumah kerjaannya makan tidur, begitu main di rumah temennya begitu juga, ya diomong sama yang tuan rumahnya, itu orang nggak tahu diri amat udah numpang gitu misalkan ya. Lanjut, perilaku negatif. Ada 4. Yang pertama, tertutup dan selalu curiga. Udah menutup diri, nggak mau bergabung dengan yang lainnya, nggak mau istilahnya bermain dengan teman-temannya, terus kemudian bawaannya curiga. Ya, curiga dengan orang A, dengan teman B, dengan teman C, lama-lama dia nggak punya teman. Teman ngajak yang baik curiga. Diajak ke masjid, yuk kita sholat bareng, curiga. Jangan antas, takutnya dijadikan apa namanya macam-macam lah pokoknya begitu. Ya, diajak belajar bang, enggak ah. Ntar takutnya saya mah diajak dia apa-apain, ya. Oh. Yang kedua, perilaku yang negatif adalah apatis, sikap masa bodoh dan tidak peduli. Apatis namanya. Temennya ngajakin belajar, bodoh amat ah, gua nggak mau ikut belajar. Gurunya ngasih tahu besok mau ulangan, bodoh amat ah. Yang penting ntar gue ikut ulangan, nilai berapa bodoh amat gitu kan. Tidak peduli. Ngelihat temennya sedang berjalan kesusahan, kau bawa motor nggak peduli, cuek lewat aja. Tuh nggak peduli dengan keadaan temennya. Lihat temennya jatuh, kamu cuek aja malah diketawain, ya jatuh. Ya, harusnya kamu bantu yang seperti itu. Ya. Yang ketiganya adalah tidak selektif, di mana orang-orang yang tidak selektif adalah semua teman-temannya diikutin dan dia nggak punya istilahnya apa namanya itu ya. Ya, dia selalu terpengaruh dengan orang lain lah, istilahnya seperti itu. Nggak punya kemandirian. Orang yang tidak punya kemandirian itu namanya tidak selektif. Temannya ngerokok itu gabung ngerokok, temannya ke masjid sholat ikut gabung masjid lagi. Ntar itu nongkrong lagi. Semuanya teman diikutin. Ya. Nggak boleh seperti itu. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi harus selektif.
Kita boleh kenal dengan orang pemabuk, kita boleh kenal dengan orang perokok, kita boleh kenal dengan orang-orang yang menggunakan narkoba, tetapi kita harus selektif, jangan sampai kita terjerumus seperti teman-teman kamu yang terkena narkoba. Itu namanya selektif. Boleh punya punya teman preman, boleh punya teman yang berandalan gitu kan istilahnya, tetapi kita harus selektif. Jangan sampai kita kenal dengan dia tapi jangan sampai kita masuk ke dalam dunianya mereka. Berarti kita yang namanya orang yang selektif. Terus yang keempatnya, tidak inisiatif atau tidak memiliki ide. Ya, temennya punya rancangan gini dia cuek aja. Temennya punya pingin bikin ini dia diem aja, ya idenya nggak ada, ya. Bahwa orang sukses itu adalah orang yang banyak ide. Makanya kadang-kadang gini, orang itu tidak berpendidikan tinggi namun dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena dia adalah orang yang inisiatif. Tuh, ada yang pengusaha barang-barang bekas, contoh bikin usaha ban, ya, ban disulap menjadi apa, dia jadi apa gitu kan. Jadilah dia pengusaha yang sukses walaupun dia tidak berpendidikan tinggi karena dia ternyata orang yang inisiatif. Satu slide lagi, ya, yaitu macam-macam nilai sosial. Apa sih nilai sosial? Nilai kehidupan dalam masyarakat. Ada nilai religius, nilai yang bersumber pada ajaran agama. Makanya kita diajarkan agama biar kita tahu, ya, karena ada hidup setelah hidup, maka pegang teguhlah kepada ajaran agama yang kita anut, ya. Ada nilai susila, nilai berkaitan dengan sopan santun dalam beraktivitas. Kalau berjabat tangan dengan orang tua hendaknya seperti apa, ketika kita bertutur kata dengan orang tua seperti apa, ketika dengan temannya bagaimana, ya, menjaga etika dan menjaga sopan santun. Ada nilai seni, ya, yaitu yang menimbulkan rasa keindahan, kekaguman dan kehalusan rasa. Contoh menulis juga ada seninya. Biar bagus tulisannya, enak dibaca, bikinlah tulisan yang seindah mungkin, yang sebagus mungkin. Berpakaian juga ada seninya juga. Biar orang lain istilahnya senang dengan baju yang kita gunakan, bukan hanya yang mahal, bukan, tetapi yang memiliki nilai keindahan. Ya, dipakainya bagus, rapih gitu kan, enak matinya. Nilai edukasi, ya, edukatif atau education atau edukasi, yaitu berkaitan dengan proses pendidikan. Ya, edukasi itu sendiri adalah artinya pendidikan. Kemudian ada nilai politis, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan tata cara kehidupan berbangsa. Contoh partai politik lah, ya. Partai politik untuk mengusung ini jadi pemimpin di daerah ini, partai politik ini untuk mendukung ini menjadi daerah ini dan segala macamnya. Ada juga nilai budaya, bahwa kita adalah manusia-manusia yang beriman, manusia yang diterbitkan di Indonesia, yang mana budaya kita harus dijunjung tinggi. Yang orang Batak ya gunakan budaya Batak, yang orang Jawa gunakan budaya Jawa. Semua budaya itu tidak ada yang jelek. Yang jelek adalah orangnya. Yang mengatakan, "Ih, orang Batak begini gini, orang Jawa gini-gini." Jangan. Ya, yang jelek itu orangnya, bukan budayanya, ya. Yang berikutnya adalah nilai ekonomi, yaitu nilai yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ingat kan produksi apa, distribusi, konsumsi, ya. Produksi membuat, distribusi menyalurkan, dan konsumsi memakai, ya. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah materi yang ketiga pada bab yang kedua ini. Jangan lupa tetap membuat rangkuman, ya, dan akan dinilai juga oleh gurunya sebagai nilai tugas, dan tetap semangat menjalankan aktivitas PJJ dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe supaya nanti biar banyak like-nya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.